Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita di Majelis Ta'lim Al-Basirah melanjutkan pelajaran terdahulu terkait tentang tata cara adab sopan santun membaca Al-Quran. Itu babnya. Saya lanjutkan bacaannya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid daraini. Amin. Ila an qala wala yanbaghi ayyakuna jafiyan wala ghafilan wala sahaban wala hadidan. Orang yang ahli Al-Quran itu, ini terkait dengan ahli Al-Quran ya, pembahasannya, entah itu hafidul Quran ya, orang yang hafal Al-Quran, atau qari'ul Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, atau ta'limul Quran, orang yang ahli mengajarkan Al-Quran, atau ahli tafsirul Quran ya. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan Al-Quran apa saja ya, tajwidul Quran kan macam-macam. Jadi yang namanya ahli Al-Quran itu bukan sekedar yang hafal saja, tidak. Ada orang tidak hafal Al-Quran tapi beliau misalnya bisa mengarang tafsirul Quran semuanya 30 juz dengan tafsir-tafsir yang diakui oleh para ulama. Itu juga termasuk ahli Quran ya. Itu orang-orang yang sudah menjadi ikon ahli Quran. Apa katanya? Wala yang bagi, dan tidak patut, tidak cocok ayyakuna, orang yang ahli Al-Quran itu jafian, acuh tak acuh terhadap masyarakat. Nanti acuh tak acuh, tidak memperdulikan, tak boleh bertentangan. Jadi kalau ada orang ahli Quran tapi dia sombong, itu naudzubillah, bisa-bisa Al-Quran itu melaknat dirinya. Sombong itu kan acuh terhadap orang lain ya, tidak mau peduli terhadap orang lain. Karena di dalam Al-Quran atau fadilah Al-Quran itu sendiri dikatakan Al-Qur'anu imma laka wa imma alaika. Al-Qur'an itu tentu bagi ahlinya ya. Imma laka, ada kalanya menguntungkan dirimu, yaitu kalau akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Wa imma alaika, dan ada juga kemungkinan akan melaknatmu, begitu ya. Jadi orang ahli Quran itu harus pandai. Misalnya ada orang ahli hifdzul Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi dia ini kalau nganggur-nganggur suka judi. Loh kok bisa? Iya, sekarang kan musimnya judi online sama handphone gitu ya. Mungkin dia berpikiran gini, aku tak hanya menghafalkan Quran saja, lalu untuk bekerja aku apa? Akhirnya dia pasang judi online. Gimana itu? Dia di samping ahli Quran tapi ahli judi. Ini termasuk orang yang Al-Quran alaika. Ada kalanya Al-Quran itu alaika, melaknat dirimu. Kenapa? Mestinya dia apa? Meninggalkan jauh-jauh hukum yang diharamkan, perilaku yaitu judi, tapi dia di samping ahli Quran ahli judi. Naudzubillah min dzalik, seperti itu ya. Jadi tidak boleh apa? Jafian. Apa jafian tadi? Acuh terhadap
permasalahan umat Islam. Contoh juga begini, orang tidak peduli itu kalau sekarang ini ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, itu kan sedang digencat oleh orang-orang biadab kaum Zionis Israel, Yahudi kan gitu ya. Mereka dibombardir. Ada orang yang ahli Al-Quran tapi tidak peduli, maka tidak pantas. Orang semacam itu tidak pantas menjadi ahlul Quran. Kenapa? Karena orang yang ahlul Quran itu umat Rasulullah, sedangkan saudara-saudara kita yang di Palestina juga umat Rasulullah yang wajib diperhatikan. Maka minimal ahlul Quran itu berdoa untuk saudara-saudaranya yang seiman dan seagama walaupun jauh di mana Palestina atau negara-negara yang lainnya. Jelas ya? Juga tidak boleh orang ahlul Quran itu wafilan. Wafilan itu lalai. Ya lalai terhadap kewajibannya. Ya, lalai terhadap kewajibannya. Kalau ahli Quran itu ahli baca Quran kok dia tidak mau baca Quran, namanya lalai. Orang yang ahli hifdzul Quran, menghafal Quran kok lupa terhadap hafalannya, itu namanya lalai. Termasuk juga orang yang ahli membaca tafsirul Quran kok tidak mau menerangkan atau membahas tentang ayat-ayat dan tafsir-tafsir Al-Quran, dia tinggalkan saja kitab tafsirnya, itu juga termasuk lenjak. Sepatutnya seperti itu. Jadi kalau orang sudah menisbatkan dirinya sebagai ahli tafsirul Quran, entah itu mengarangnya atau membacanya, menerangkannya, maka dia hendaklah terus-menerus sampai meninggal dunia menjadi ahli tafsir Quran. Begitu kurang lebih ya. Lanjutannya adalah wala sohoban, tidak boleh dia suka berteriak-teriak, gitu ya. Kalau bukan pada tempatnya, paham ya? Kalau bukan pada tempatnya. Contoh begini, saya contohkan. Kalau kita membaca Allahu Akbar, gitu ya, zikir, ya cukup dengan bacaan yang pelan, yang penting didengar oleh dirinya sendiri dan orang sekitarnya. Lalu zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau waktu mau sholat, atau orang setelah sholat itu, ya baca subhanallah, subhanallah. Di sana kan ada kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tempatnya dipelankan karena habis sholat. Tapi Allahu Akbar itu di saat tertentu perlu dengan suara kencang. Kapan itu? Waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan waktu azan perlu dikeraskan. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran. Kalau biasa-biasa saja, tidak perlu suaranya ditinggikan. Tapi kalau undangan kemanten, misalnya undangan tasyakuran, diminta untuk qiraah, kalau bermomong nggak suka yang undang, masyarakat yang hadir pun itu malah marah. Ini gimana sih? Orang suruh baca Al-Quran ini banyak ingin mendengarkan tabarukan Al-Quran, kok bacanya sampai terakhir itu nggak pas, ya. Maka dia harus dikencangkan. Misalnya saja, saya bukan qori, Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu, ya, dikencangkan. Karena apa? Tujuannya untuk diperdengarkan bagi orang-orang yang hadir undangan tersebut. Paham ya? Tapi kalau baca biasa-biasa saja di kamar, di musola, masih banyak orang yang sholat, tidak perlu dikencangkan, tidak perlu diteriak-teriak. Ya, mau baca sendiri itu loh, baca malam hari itu apa untuk deres, untuk gini. Bismillahirrahmanirrahim.
maksudnya ya. Jelas ya? Jadi ini tidak mutlak tapi harus ada tempat-tempatnya. Wala hadidan, dan orang yang ahli Al-Quran itu tidak boleh cepat emosi, suka marah. Hadid itu keras hati, keras kepala, diingatkan tambah marah, jangan ya. Itu bukan sifatnya orang yang ahli Al-Quran. Kalau kayak tadi itu misalnya ini, kita ini membaca Al-Quran sendirian, nggak ada yang mendengarkan, orang-orang pada tidur, ya, maka kita membacanya hendaklah pelan-pelan saja, hanya bisa didengarkan oleh diri sendiri atau mungkin kalau dengan orang yang ada di situ ya tetangga kanan kiri duduk, tetangga duduk kanan kiri, dua ke kanan, dua ke kiri cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr innal insana lafi khusr. Kan cukup begitu ya. Gak perlu diteriakkan Bismillahirrahmanirrahim, gak perlu kan? Nah, kalau ada orang salah di dalam meletakkan bacaan Al-Quran, dia kencangkan di waktu orang-orang yang lain tidur, di waktu yang sesuatu itu perlu dipelankan dalam bacaan Al-Quran, dia kencangkan. Kemudian ada teman yang mengingatkan, ya, Pak, Bu, ini waktunya nggak tepat. Kalau bapak dan ibu baca Al-Quran dengan kencang suaranya, itu gak terima kasih, tambah marah. Apa? Ini kan urusanku sendiri, kamu aja kerjakan sendiri. Ini namanya emosian. Ya, wala yang bagi di ahli Quran, gitu ya. Tidak perlulah bagi ahli Quran itu ya kuno hadidan, menjadi orang yang keras kepala. Ya, keras hati, sulit untuk diingatkan. Jangan, nggak cocok dengan sifat Al-Qur'annya. Nah, orang-orang seperti itu dikhawatirkan Al-Qur'annya bukan malah mensyafaati dirinya. Na'udzubillah dari kalau kelak akan melaknat dirinya. Na'udzubillah dari. Qala Al-Fudail, berkata Imam Al-Fudail, hamilul Quran, orang yang ahli Al-Quran, maksudnya pembawa Al-Quran itu, hamilur rayatil Islam, sama halnya dengan pembawa bendera Islam. La yang bagi ayyaglu ma'aman yaglu, tidak patut bagi orang yang membawa bendera Islam dengan Al-Quran itu menjadi orang yang berlaku sia-sia bersama-sama dengan ahli orang-orang yang berlaku sia-sia. Apa maksudnya berlaku sia-sia? Ya begitu. Contoh kalau di Indonesia kan ada orang-orang kalau zamannya main bola itu jadi supporter, ya, supporter bola dengan klub masing-masing, akhirnya di jalan-jalan, pukul-pukul gendang, ya, pakai seragam, jualan bersama-sama, semacam demo gitu ya. Tapi justru berangkatnya jam 10 pagi untuk meramaikan tandingnya, padahal tandingnya itu misalnya jam 2 sore, jam 2 siang, selesai jam 4. Nah, sholat zuhurnya di mana? Ya, sulit sholat zuhur. Kalau yang lihat itu ribuan orang, puluhan ribu orang, sulit ya. Nah, kalau habis itu asar selesai, ada jam 4 selesai, kira-kira sholat asarnya gimana ya? Ya, nah, sulit. Bukan berarti nggak ada yang sholat sama sekali, nggak ada, 1-2 yang sholat, tapi kan sulit secara umum. Ya, apalagi kalau badannya dicat gitu, semprot-semprot gimana itu? Nah, nanti pulangnya, apalagi kalau menang ini. Yang menang kalah kadang-kadang pulangnya sampai malam karena ada tawuran, kan ada gitu ya. Nah, ahli Quran tidak patut ikut kelompok-kelompok seperti itu. Jelas, ahli Quran tidak patut ikut kelompok-kelompok seperti supporter bola dan lain sebagainya. Jelas. Nah, termasuk juga kalau di kampung-kampung, misalnya ada bantengan, rame ya, ada jaranan, kuda lumping, terus ada reok. Ahli Quran tidak pantas ikut
melihat, nonton semacam demikian itu enggak pantas, enggak cocok. Ya, begitu kurang lebih. Saya lanjutkan. Wala yashu ma'aman yashu, dan orang yang ahli Quran itu tidak boleh lalai atau lupa bersama orang-orang yang melupakan Al-Quran. Tak boleh. Wala yalhu ma'an man yalhu, tidak boleh juga ahli Quran itu suka main bersama orang yang ahli main. Main di sini bukan main judi. Yo main-main kemana-mana ya, yang tidak ada nilai agamisnya. Karena ada kan healing yang tidak ada apa nilai agamisnya. Apa healing itu? Wisata-wisata, tapi wisata-wisatanya hura-hura, tidak ada nilai agamisnya, Islamis tidak ada. Nggak boleh seperti itu ya. Kurang pas. Kenapa kok tidak boleh? Kok kurang bagus? Ta'ziman lillahi ta'ala, untuk menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Jelas ya? Demi menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berbicara, maka firman Allah itu tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Jelas ya? Jelas? Wala yang bagi ayakuna lahu ila ahadin hajatun, dan janganlah atau tidak patut menjadikan ahli Quran itu menggantungkan hajatnya kepada seseorang. Tidak patut. Ya, ahli Quran itu loh. Wah, saya ini ahli Quran, saya mau cari uang aja kepada Pak Haji Fulan. Pak Haji, kalau saya baca Al-Quran nanti kasih uang saya ya. Menggantungkan rezekinya ya, atau hajatnya kepada seseorang. Kalau kita ahli Quran diberi rezeki tidak apa-apa, diberi uang tidak apa-apa, dihadiahi uang tidak apa-apa. Tapi kalau menggantungkan diri kepada seseorang, itu yang bagi tidak patut, tidak layak. Bal yang bagi ayakuna hawaijun nasi ilaihi, tapi yang patut, yang seharusnya itu hendaklah orang-orang yang punya hajat itu datang kepadanya, minta didoakan, minta disyafaati. Begitu ya. Kenapa? Karena dia ini betul-betul ahlullah, keluarga Allah yang rezekinya ditanggung oleh Allah, wa khosatu, dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Itu kalau betul-betul ahlul Quran. Sehingga orang-orang banyak itu datang kepadanya, minta didoakan, minta disuruh, begitu ya, minta diselesaikan masalahnya. Kenapa? Karena orang ahli Quran itu aslinya hebat. Kenapa? Karena dia menisbatkan dirinya kepada Allah. Loh, kalau ada ahli Quran tapi dia ini mengemis ke sana ke sini, sesungguhnya dia ini bukan ahli Quran yang dimaksud dalam hadis. Tapi naudzubillah, seperti itu adalah ahli Quran yang justru kelak akan dilaknat oleh Allah. Naudzubillah ini. Nah, jadi ahli Quran itu harus tahu diri. Bekerja itu boleh, tapi bukan menggantungkan pekerjaannya kepada 1-2 orang. Hendaklah masyarakat datang kepadanya ya, untuk meminta bantuan, hajat-hajat masyarakat itu bisa terpenuhi berkat bacaan Al-Quran dan doa-doanya. Termasuk sebenarnya Al Quran itu adalah para ulama, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang betul-betul dia peduli terhadap ketokohannya sebagai apa? Tempat untuk rujukan masyarakat. Maka dia dijadikan rujukan masyarakat. Begitu aslinya. Kalau ada ulama-ulama, ya, termasuk ulama
yang ahli fikih, ahli nahwu, ini kan semacam cuplikan dari ilmu Al-Quran. Ya, maka hendaklah ulama-ulama itu menjadi rujukan masyarakat, membuka diri, membuka pengajian dan lain sebagainya. Jelas? Paham? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Aku pernah mimpi Allah di dalam tidurku. Itu kehebatannya sahabat Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi Allah. Apakah boleh orang mimpi Allah? Boleh. Menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, boleh dan mungkin terjadi. Fakultu, lantas aku bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, ma aqraba ma yakrubu bihi ilaikal muqarrabun. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi dekat kepadamu dari kalangan ahli, orang-orang yang mendekatkan diri, ulama-ulama ahli muqarrabun? Apa yang menyebabkan mereka itu dekat kepadamu ya Allah? Faqala, lantas Allah berfirman, bikalami ya Ahmad, yaitu dengan firmanku, hai Ahmad bin Hanbal. Fakultu, lantas aku bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan, bifahmin au bighairi fahmin, apakah yang orang membaca kalammu atau Al-Quran itu bifahmin, harus dengan faham, au bighairi fahmin, atau boleh juga tanpa faham, seperti kita orang Indonesia ini lancar baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi tidak semuanya paham isi Al-Quran. Apakah itu juga menyebabkan dekat dengan Allah? Maksudnya begitu. Faqala, lantas Allah menjawab, bifahmin wa bighairi fahmin, baik dengan kefahaman atau tidak paham, yang penting ahli Al-Quran dengan segala macamnya, ya. Yang hafalkan, yang ahli tafsir, yang ahli menerjemahkan, yang ahli mengajarkan Quran, yang ahli makharijul huruf, yang ahli tajwidnya, pokoknya yang ngurusi Al-Quran itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.